Oke, shalom. Pak Joni tolong perhatiin layar ya, itu ada beberapa teman yang mau join. Oke, shalom semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pagi hari ini kita boleh bertemu lagi, bersekutu bersama-sama, memuji, menyembah Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan, dan bila kasih Tuhan itu terus bertambah-tambah dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Sebab kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau beri bagi kami. Terima kasih buat nafas kehidupan, buat oksigen yang boleh kami hirup dengan leluasa. Tuhan, kami tahu itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan Engkau di dalam kami. Supaya kami boleh menikmati penyertaan-Mu, menikmati pemeliharaan-Mu, sehingga kami boleh terus semakin hari, kami boleh semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sungguh kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah
malam hari ini. Kami bersyukur karena anugerah-Mu Kau selamatkan kami, karena kasih-Mu Kau pelihara kami. Engkau jagai kami seperti biji mata-Mu Tuhan. Engkau lindungi, Engkau jagai kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sebab itu kami puji Engkau, kami sembah Engkau selamanya. Kami tenang di dalam-Mu Tuhan. Kami aman, kami aman. Kami bersyukur Engkau yang melingkupi kami dengan kuasa-Mu. Engkau yang menaungi kami Tuhan. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang, kami aman, kami bersyukur. Terima kasih. Sebab itu kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Biarlah hati kami melimpah dengan ucapan syukur dalam segala keadaan kami. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian kepada-Mu ya Allahku. Karena kebaikan-kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu yang ajaib, karena kemurahan-Mu, karena pertolongan-Mu, tak pernah terlambat bagi kami Tuhan. Sebab itu hati kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
Tuhan sepanjang umur hidup kami Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Amin, haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Amin. Dalam hati adalah Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka namamu. Dalam segala keadaan kami mau terus bernyanyi dan bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
biarlah hati kami tetap bersuka karena-Mu Tuhan. Karena hidup kami tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di sekeliling kami. Hidup kami tidak ditentukan oleh apa yang sedang Kau izinkan kami alami. Tetapi hidup kami Engkau sendiri yang menentukan. Sebab itu biarlah hati kami terus bersuka dalam segala keadaan kami. Karena kami percaya kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Dan kami aman di dalam-Mu Tuhan. Dan kami mau terus tinggal tenang di dalam-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar, yang berlimpah, yang Kau nyatakan bagi kami. Lebih dari cukup bagi kami. Sungguh biarlah di dalam kelemahan kami, semakin nyatalah kuasa-Mu bekerja Tuhan. Karena kami percaya apapun yang sedang Kau izinkan kami alami, di dalamnya Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab itu kami mau bersyukur dalam segala keadaan kepada-Mu. Biarlah hati kami terus berlimpah dengan ucapan syukur. Dan mulut kami penuh dengan pujian kepada-Mu. Apapun yang sedang kami alami. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Kami mau terus menjaga hati kami. Kami mau jaga dengan kami mengisi dan memenuhi hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu yang menguasai hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami mau siapkan hati kami lagi untuk ditaburi dengan benih firman-Mu. Sehingga bertumbuh dan berbuah lebat. Kami mau isi gudang perbendaharaan hati kami dengan firman-Mu, sehingga hanya hal-hal yang baik, yaitu firman-Mu yang tersimpan dalam hati kami. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom pagi semuanya Bapak Ibu. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan hari ini. Buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Tuhan beri bagi kita. Dan kita bersyukur kalau kita masih ada sebagaimana kita ada. Kita boleh sehat, kita boleh kuat. Dan biarlah dalam segala keadaan kita mau terus bersyukur. Karena kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di grup doa sepakat. Sekali lagi mewakili seluruh keluarga. Terima kasih untuk semua support, doa, dan dana yang sudah diberi. Dan saya menyampaikan pesan dari saudara-saudara saya untuk mengucapkan terima kasih. Dan semua dana yang sudah Bapak Ibu sampaikan sudah saya transfer ke mereka. Dan itu sangat-sangat membantu, apalagi di dalam situasi kondisi hari-hari ini, ketika semua sulit dicari, dan kalaupun ada dengan harga yang lumayan tinggi. Tapi sekali lagi, apapun yang Bapak Ibu perbuat, itu sangat-sangat membantu, dan sekali lagi terima kasih. Nah, puji nama Tuhan, hari ini kita mau lagi belajar firman Tuhan. Sungguh biarlah hati kita hanya dipenuhi dengan firman Tuhan. Biarlah hati kita menjadi gudang perbendaharaan yang isinya hanyalah firman Tuhan. Sehingga setiap kata-kata yang keluar dari hidup kita, setiap tindakan yang keluar, yang dilihat orang dari hidup kita, itu bersumber dari hati yang adalah dipenuhi dengan firman Tuhan tentunya. Kita mau baca di dalam Matius pasal 12, kita baca mulai dari ayat renungan yang kemarin, karena itu sangat berkaitan satu dengan yang lain. Matius pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-37. Matius pasal 12, ayat 34 sampai 37.
Hai kamu keturunan ular bludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, firman Tuhan 2 hari ini tentu mengingatkan kita bagaimana sungguh seperti Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi apa yang dapat didengar oleh orang-orang melalui perkataan kita, atau kalau zaman sekarang bukan cuma melalui perkataan secara verbal mungkin, tetapi juga mulai dengan kata-kata yang non-verbal, dengan tulisan, karena hari-hari ini kan media sosial itu kan sangat menjadi hal yang sangat kuat. Bahkan mungkin pernah saya sampaikan kalau nggak salah tempat ini, ada yang mengatakan atau menafsirkan, dan saya cukup setuju bahwa medsos itu bisa menjadi bagian dari apa yang Yesus katakan bahwa di hari-hari terakhir akan muncul nabi-nabi palsu. Nah, dulu mungkin kita banyak berpikir nanti tunggu oknum siapa ya, mungkin pendeta tapi pengajarannya sesat, wah itu nabi palsu, atau si A, si B. Nah, ternyata kan berbicara tentang nabi palsu itu kan tentang berita yang disampaikan dan itu menyesatkan. Dan hari-hari ini kan medsos sangat-sangat berpengaruh dalam hidup. Semua orang semua sangat-sangat bergantung dan dipengaruhi dengan yang namanya media sosial. Nah, dan mungkin 80-90% ternyata media sosial itu juga isinya hoax, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau hati kita dipenuhi dengan ketakutan dan kita dapat terima berita yang memang konform dengan ketakutan kita, padahal itu tidak benar, dan kemudian kita teruskan, itu sama saja berarti karena kita mengeluarkan apa yang dari hati kita, ketakutan kita. Nah, oleh sebab itu sekali lagi bicara tentang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena hari ini dikatakan bahwa hati kita itu seperti sebuah tempat perbendaharaan, di mana apa yang disimpan di dalamnya itu yang hanya bisa dikeluarkan. Nggak mungkin kita bisa mengeluarkan sesuatu dari gudang kalau di dalam gudang itu nggak ada. Jadi perenungan yang pertama yang harus kita renungkan dalam hidup kita, perbendaharaan hati kita itu apa sesungguhnya? Apakah semua ketakutan, semua kekhawatiran, semua kecemasan, semua ajaran-ajaran paradigma dunia, atau hanya kebenaran firman Tuhan yang ada dalam hidup kita, dalam hati kita? 6 bulan kita sudah belajar yang namanya bertekun di dalam firman. Dan berulang-ulang saya ingatkan prinsip utama dari bertekun dalam firman Tuhan. Kita sedang membangun gaya hidup dikuasai oleh firman, bukan menguasai firman. Walaupun tidak salah kita menguasai banyak ayat firman, artinya tidak salah kita menghafal banyak ayat firman. Enggak salah Bapak Ibu. Saya mendorong untuk Bapak Ibu menghafal sebanyak mungkin ayat firman Tuhan. Tapi bukan itu gaya hidup kalau hanya sampai sebatas menguasai atau menghafal ayat firman Tuhan. Karena ketika masalah datang, respon otomatis kita itu ditentukan apa yang ada dalam hati kita, apa yang menguasai hidup kita. Jadi sekali lagi, sekalipun mungkin bulan ini tema kita, tema bulanan sampai bulan Agustus nanti sudah
kepada bertekun dalam persekutuan, bukan berarti bertekun dalam firman-Nya ditinggalin Bapak Ibu, enggak. Karena itu adalah gaya hidup, satu kesatuan gaya hidup. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, itu yang harus kita lakukan, praktekkan seumur hidup kita. Yang seharusnya kita sudah mulai sejak dari kita percaya Yesus. Tapi kalaupun kita baru mulai tahun ini, ya nggak apa-apa. Tapi juga jangan terus ditinggalin, karena sudah bukan itu lagi temanya, enggak. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 itu satu paket gaya hidup yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena kalau kita menghidupi, bertekun dalam firman, artinya dikuasai oleh firman, karena kita berpegang teguh apa kata firman, firman yang mengatur hidup kita, firman yang menentukan setiap keputusan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang bisa dalam persekutuan. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu dengar khotbah saya minggu kemarin, bagian yang pertama, ada pertanyaan renungan yang saya berikan di akhir khotbah saya, yaitu apakah rumah atau komsel atau gereja eklesia di mana kita ada, itu hanya sekedar tempat berkumpul atau tempat persekutuan. Atau seperti Pak Simon tadi katakan, kalau nggak di tempat persekutuan, udah pasti jadi tempat perseteruan. Karena kalau hanya jadi tempat berkumpul, semua orang punya kepentingan masing-masing. Dan yang saya temukan ada begitu banyak rumah, keluarga, komsel, bahkan gereja, hanya menjadi sebuah tempat untuk berkumpul. Sehingga apa yang terjadi? Ya perseteruan. Kenapa rumah tangga bisa pecah, cerai? Kenapa gereja bisa pecah? Terus dengan alasan rohani, wah Pak supaya gereja multiplikasi. Enggak Bapak Ibu, bohong itu. Itu karena perpecahan udah jelas. Kenapa? Karena ada punya kepentingan masing-masing. Ya, saya setuju bahwa pelayanan gereja harus makin menyebar. Tapi belajar dari kisah para rasul, Bapak Ibu, gereja menyebar, murid-murid menyebar, itu kalau ada aniaya. Nah, sekarang di gereja bukan karena ada aniaya, tapi saling menganiaya. Sehingga pecah gerejanya. Nah, tapi kembali kepada konteks firman Tuhan. Nah, untuk hal ini nantilah dengerin khotbah saya, terus dengerin lagi sambungannya nanti. Kita balik-balik bangun gaya hidup. Kisah Rasul 2 ayat 42 Bapak Ibu. Nah, itu dimulai dari apa? Bertekun dalam firman. Artinya perbendaharaan hati kita harus benar-benar hanya diisi oleh firman. Sehingga itu menjadi respon otomatis kita. Nah, secara khusus sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, karena dari hatilah keluar semua. Baik itu perkataan, yang saya katakan tadi baik secara verbal maupun non-verbal, melalui tulisan. Hati-hati Bapak Ibu. Karena sekali lagi, medsos itu adalah nabi palsu akhir zaman. Nggak salah dan saya sarankan untuk Bapak Ibu tetap ikuti berita. Silakan, walaupun saya secara pribadi. Mungkin sudah bertahun-tahun saya nggak usah diikutin Bapak Ibu, yang nggak usah diikutin. Udah bertahun-tahun saya nggak pernah nonton berita. Artinya seperti ini, nanti kalau orang sudah heboh, dan saya pikir saya mulai penasaran nih berita kenapa ya sampai viral kayak gini ya, saya baru cari beritanya. Nah, karena bagi saya itu tadi, saya diteguhkan dengan penafsiran tadi, memang media sosial itu nabi palsu akhir zaman. Yang lebih banyak menyesatkan daripada menuntun pada jalan yang benar. Semalam Cece saya juga ingetin ya, sudahlah sekarang aku tidak mau dengar-dengar karena ternyata banyaklah berita yang membuat imun turun, bukan cuma iman turun, imun pun menjadi turun karena ketakutan. Lebih baik aku TikTok, karena saya ngomong kan saya ledekin dia. Aduh, aku buat status keadaan papa, kamu di dinding wall kamu TikTokan. Iyalah biar happy, biar imun aku kuat. Daripada dengerin berita-berita yang membuat imun turun, ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Toh di FB kita nggak ada pertemanan. Nanti kan bingung kalau semua pertemanan dengan saya, pertemanan dengan kamu. Lihat loh, adiknya update statusnya gini kok, cecenya kayak gitu. Nah, syukurlah kita nggak ada pertemanan yang sama temennya saya bilang. Nah, tapi bukan itu inti esensinya Bapak Ibu. Tapi hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita, bagaimana perbendaharaan hati kita.
Apakah hanya diisi oleh firman Tuhan? Tentunya itu adalah hal-hal yang baik dan benar, sehingga ketika itu keluar dari kata melalui mulut kita dalam bentuk kata-kata, sekali lagi baik verbal maupun non-verbal, bahkan sampai menjadi sebuah tindakan, karena seperti yang saya katakan hari Sabtu terakhir kalau nggak salah, apa yang kita pikirkan terus-menerus itu pasti akan kita katakan. Dan apa yang kita katakan berulang-ulang itu akan kita lakukan secara akan kita lakukan, dan apa yang kita lakukan berulang-ulang itu akan menjadi sebuah habit. Nah, jadi sangat-sangat penting betapa hati kita diisi dengan yang namanya firman. Sehingga perkataan yang keluar dari mulut kita ya firman yang meneguhkan setiap orang. Setiap tulisan yang kita sampaikan adalah perkataan firman yang meneguhkan hati setiap orang. Dan firman yang kita katakan itu kita lakukan berulang-ulang menjadi sebuah gaya hidup. Kenapa Bapak Ibu harus seperti itu? Karena renungan harian ini katakan apa? Ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Wow. Ternyata kenapa kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan dan diisi dengan firman saja, supaya perkataan yang keluar dalam hidup kita menjadi perkataan yang meneguhkan, membangun orang. Kenapa? Karena semua itu harus dipertanggungjawabkan ternyata. Jadi jangan anggap sepele. Makanya kenapa Tuhan menasehati Yosua ketika Musa mati, maka nasihat pertama yang Tuhan berikan kepada Yosua adalah jangan kecut dan tawar hati. Nah, gimana caranya jangan kecut dan tawar hati? Firman Tuhan katakan, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Itu nasihat pertama Tuhan kepada Yosua ketika Musa mati. Ketika Yosua yang muda harus menerima tampuk kekuasaan untuk memimpin bangsa Israel yang memang sudah terkena tegar tengkuk dan suka memberontak itu, tentu sebagai junior, Yosua mungkin keder Bapak Ibu ngadepin bangsa itu. Dia lihat bertahun-tahun bagaimana Musa diprotes terus, Musa dikomplain terus, Musa dikritik berkali-kali. Ketika Musa mati dan Yosua harus menggantikannya, makanya firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bukankah sudah kukatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Gimana caranya kuat dan teguh hati kita? Perkatakanlah firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa memperkatakan firman Tuhan? Ya harus hati kita diisi dengan firman. Jadi sederhana hidup ini Bapak Ibu. Kalau hari-hari kita, hidup kita diisi dengan firman, maka perkataan kita pasti perkataan firman. Dan percayalah perkataan firman itu adalah perkataan hikmat yang bisa memberikan jalan keluar dan solusi. Perkataan firman itu adalah perkataan yang menyejukkan hati, menenteramkan jiwa, meneguhkan iman. Nah, itu yang harus kita praktekkan. Nah, makanya hari-hari ini, 1 minggu ini, pokoknya handphone saya harus standby hidup. Jangan sampai drop. Bahkan saya ngomong sama adik-adik, kalau malam handphone saya kan memang selalu silent, terus di luar karena dicas. Tapi saya kasih nomor telepon rumah yang itu 24 jam. Pasti hidup, dan hidupnya nyalanya suaranya kenceng banget. Pasti saya bangun, saya bilang. Kenapa? Karena saya harus menenangkan mereka. Saya harus memberikan arahan kepada mereka. Saya harus mengatur setiap langkah demi langkah, step by step, apa yang harus diambil, tindakan-tindakan apa. Nah, itu pun saya juga bersyukur ada Bapak Ibu yang membackup saya, memberikan saran, masukan, yang bisa saya cerna, yang bisa saya saring, dan saya bisa sampaikan kepada mereka. Karena saya bisa menyadari psikologi mereka dalam kepanikan, ketakutan, kecemasan, dalam situasi kondisi semua susah dicari. Saya nasihati mereka, yuk jaga hati masing-masing. Jangan sampai emosi. Kemarin aja Cece
ledekin. Wah, adik saya cowok sudah mulai, saya slow. Cece cuman guyonin kamu, sabar. Saya ngomong, yuk kita ini satu keluarga, kita praktek kuasa persekutuan, kita sepakat. Kesepakatan kita apa? Kesepakatan kita berdoa minta papa sembuh. Nah, bagian kita adalah mengerjakan bagian kita. Kalian yang punya waktu, ya nggak apa-apa, beri saja waktu. Kalian yang keliling-keliling Kota Malang, cari tabung, cari obat. Kalian lah yang keliling, cari kebutuhan, buah, vitamin, semua kalian yang keliling. Nah, ada satu yang kau punya waktu bersama dengan papi, ya oke lah, memang capek, tapi seharian kau lah yang jagain papi. Nah, terus Cece yang suaminya baru meninggal, sudahlah, bagian kamu doa lah. Nah, karena dari 7 bersaudara, paling juga cuma ada satu kakak saya juga bukan hebat-hebat banget. Dia ngomong, ya sudah, soal keuangan kita berdua. Saya bersyukur sekali lagi ada jemaat yang backup, sehingga kita bisa support. Jadi saya bilang, yuk kita sepakat, kita sama-sama, semua daya, upaya, dana, kita satukan. Hati-hati dengan perkataan, walaupun mungkin nganggapnya cuma mau guyon tadi. Saya bilang, kadang nggak guyon, ini gimana nih, kapan kok belum dapat, cepet lah. Wah, yang satu jadi emosi, aku juga sudah usaha sungguh-sungguh. Saya bilang, tolong jaga hati, tolong jangan ada yang emosi, semua lakukan dengan tenang, pakai jaringan gerejamu. Jangan mikir sendiri, muter-muter keliling-keliling Kota Malang, jangan. Kan masing-masing kalian punya gereja, dan di gereja kalian itu ada ratusan orang yang bisa dikontak, dan ratusan orang itu bisa punya kontak lain lagi yang bisa dipercaya. Please, tolong, saya bilang. Kenapa? Karena sekali lagi, semua bersumber dari hati. Kalau hati kita diisi firman, maka tenanglah jiwa kita, tenang pikiran kita, dan orang yang tenang itu akan bisa menenangkan orang lain melalui perkataan. Orang yang tenang itu akan bisa memberikan arahan yang jauh lebih jelas. Nah, jadi yuk renungan hari yang kita hari ini dan kemarin, mari isi perbendaharaan hati kita dengan firman. Supaya apa? Supaya perkataan yang keluar, baik verbal maupun non-verbal, itu adalah perkataan firman yang meneguhkan. Kenapa? Karena semua harus dipertanggungjawabkan. Oke, itu saja renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan bagi Bapak Ibu. Mungkin saya beri waktu bagi Bapak Ibu, mungkin dapat hal-hal yang baru, pencerahan yang baru dari apa yang kita baca firman Tuhan pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada, saya pikir mungkin cukup jelas apa yang saya sampaikan, dan mari kita praktekkan sama-sama Bapak Ibu. Amin. Jadi, oke, Ibu Mirianti mau sampaikan sesuatu, silakan. Terima kasih, Shalom, selamat pagi. Pagi. Pertama mengenai keluarga Pak Heri ya, untuk kakak iparnya kita sungguh berduka cita karena kakak ipar Pak Heri sudah dipanggil Tuhan, masih muda, tapi memang ada penyakit yang berat ya sebelum COVID toh, ya itu orang medis mengatakan ada komorbid, gitu, ada penyakit yang mendasari sehingga dalam situasi pandemi begini beliau tubuhnya menjadi rentan sekali dan tidak kuat. Tapi beberapa hari lalu saya juga mengirimkan di WA Group ya, pandangan dari Bapak Bambang Nurseno mengenai kondisi pada saat ini COVID yang menjadi pandemi mewabah di seluruh dunia. Jadi hal-hal seperti ini dahulu kala juga sudah pernah terjadi. Dan ada
yang diingatkan hal-hal tertentu itu terjadi karena ada maksud Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jangan takut, Tuhan mengatakan demikian. Karena sampai mati pun kita itu ditanggung oleh Tuhan. Hidup di muka bumi ini, adanya kita hidup, anak beranak, bercucu, sudah umur lanjut, ini semua diberikan oleh Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita itu, kita akan diberikan kekuatan untuk menanggungnya. Baik secara pribadi ataupun di dalam keluarga, di dalam persekutuan. Tuhan mengatakan jangan takut. Dan Tuhan juga mengatakan kita harus waspada. Waspada supaya kita tahu bahwa apa yang kita perbuat itu, kita menyadari sepenuh-penuhnya bahwa apa yang akan kita perbuat itu, kita mohon Tuhan yang melakukannya dalam hidup kita. Nah, itu yang saya dapat pagi ini dari ayat firman Tuhan itu. Tadi Pak Heri mengatakan Amsal 4 ayat 23. Ternyata ayat 24-nya itu berbunyi begini. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Itu seturut dengan firman Tuhan hari ini, sehingga Tuhan mengatakan karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Tapi percaya juga bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sungguh sangat mengasihi kita, menjaga kita seperti biji matanya. Tuhan bisa murka. Tuhan, kenapa bumi ini pada saat ini terjadi pandemi? Bapak Ibu, kalau kita menganalisis ya, yang pertama adalah negara di mana penduduknya terbesar di bumi. Ya, Cina itu penduduknya terbesar. Kemudian di sana terjadi pandemi ini sangat berat. Kemudian yang berat kemudian terjadi adalah India. India adalah negara dengan penduduk kedua terbesar di dunia. Dan sekarang Indonesia. Indonesia adalah negara dengan penduduk ketiga terbesar di dunia. Kadang kita kalau bertanya kepada Tuhan, kita juga nggak mendapatkan jawaban dari Tuhan. Tuhan diam. Apa sih Tuhan, maksudmu Tuhan? Kenapa bumi ini ada wabah pandemi yang seperti ini? Tetapi kalau saya lihat Bapak Ibu ya, ternyata yang terkena COVID itu adalah orang-orang yang rentan tadi itu. Orang-orang dengan komorbid, usia lanjut. Sebenarnya kalau menurut saya, ya memang Tuhan, kalau yang dikatakan oleh Pak Bambang Nurseno itu, Tuhan mau seperti orang India ya, apa istilahnya itu? Seperti akan memperbaharui penduduk bumi juga kalau kita melihat. Saya tuh tiap hari, ini nggak menakut-nakuti Bapak Ibu, tapi apa yang saya katakan itu adalah kenyataan. Ada 2 orang
kemarin teman saya, sebelumnya ada 2, ada 1, begitu terus. Nah, kita jangan takut, biasa saja, karena hidup kita itu di tangan Tuhan. Hidup kita itu Tuhan yang memberi kekuatan kita melakukan apa yang akan kita lakukan dalam hidup ini. Bahkan sampai saya kalau menasihati anak-anak saya katakan begini, adanya kita hidup, ya, itu mesti Tuhan memberikan segala kelengkapannya untuk supaya kita bisa menjalani hidup ini. Jangan khawatir. Tapi ya, kembali lagi orang per orang itu penangkapan masing-masing. Bapak Ibu, kita sebaiknya dalam kondisi seperti sekarang ini yang sedang terjadi, kita waspada. Karena kalau menurut pengetahuan ilmu kesehatan, memang kalau saturasi oksigen rendah, itu prognosa itu hasil akhir dari suatu kondisi orang sakit, itu prognosanya itu kurang baik. Ya bisa dikatakan jelek. Oleh sebab itu, kita harus sudah bersiap-siap dari sekarang, menata hati kita supaya kita waspada. Seperti itu saja. Karena kalau yang selama ini terjadi, kenapa kalau kita menghadapi suatu kondisi terus kita susah sekali. Kita menangis ya, susah. Terus kalau diperhatikan, apa sih yang disusahkan itu? Apa yang ditangisinya itu? Ya. Saya jadinya mengingat kalau kita akan diperhadapkan pada sesuatu yang tidak baik, nah kita tetap harus mengingat firman Tuhan. Bapak Ibu ya, mungkin keluarga kita dalam kondisi sakit berat dan mungkin ada yang sampai tidak sadarkan diri sebelum Tuhan panggil. Tapi Bapak Ibu, ternyata telinga ini walaupun orang tidak sadar bisa mendengar, Bapak Ibu. Almarhumah menantu saya ya, itu pada saat akhirnya itu kami semua berdoa di telinganya. Dia sudah tidak sadar, sudah ada 2 hari, lebih dari 24 jam. Tapi waktu kita berkata-kata, kita berdoa, dia merespons Bapak Ibu. Ya. Respon orang tidak sadar atas perkataan kita, terutama perkataan firman Tuhan, itu ajaib Bapak Ibu. Bisa dia itu menggerakkan kakinya, bisa dia mengeluarkan air mata, Bapak Ibu. Nah itulah respon. Oleh karena itu Bapak Ibu, benar kita harus menjaga perkataan kita. Ya. Jangan kita menilai sesama kita dengan sesuatu yang landasannya itu tidak berdasarkan Tuhan. Ya. Lebih baik kita itu melihat aja kenyataannya, oh iya, begini. Kan kita nggak tahu sih akan terjadi apa, tapi Tuhan itu memberi hikmat, itu penting. Ya. Seperti keadaan orang sakit, ini teman saya. Ya. Jadi saya ini
menerima konsultasi orang sakit karena kita punya grup. Itu tiap hari, ya di WA, ya di telepon oleh keluarganya. Ini begini, kondisinya begini. Oh, ya itu harus begitu ya. Sebagai seorang klinisi, sebagai seorang dokter, saya menyatakan begitu. Tapi ada suatu tanda Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu ingat saja, kakak ipar Pak Heri ya. Awalnya kan saturasi oksigennya rendah. Kemudian saturasi oksigennya naik. Kita kan berharapan menjadi baik dan sembuh. Tapi tidak. Akhirnya Tuhan panggil. Banyak terjadi seperti itu. Ini kesaksian seorang teman, ya. Dia itu hamba Tuhan. Dia diikuti oleh seorang ibu tua yang dianggapnya ibunya sendiri. Dia sakit, ya, sakit. Udah lama sakit, ya kira-kira lah seminggu lebih gitu. Sakit. Kemudian suatu saat dia membaik sakitnya itu. Minta makan, kemudian dia memuji Tuhan. Nah, ibu tua itu pintar memuji Tuhan dalam bahasa Belanda, karena mungkin dulu hidup di zaman penjajahan Belanda ya. Dia menyanyi memuji Tuhan sehari itu. Si ibu pendeta ini nggak sadar apa yang akan terjadi. Ternyata kemudian dia dipanggil Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kalau orang dipanggil Tuhan itu ada gairah. Itu makanya saturasi oksigennya meningkat. Dia kemudian seperti orang sembuh. Ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Sebaiknya kita memang menghindari memperkatakan, menilai orang dengan kata-kata yang kurang pas lah ya. Tetapi kita harus tetap waspada. Apalagi di era pandemi ini belum berakhir Bapak Ibu. Dulu awal-awal pandemi saya sudah mengatakan, saya berdoa Tuhan lewatkan saya sampai tahun 2022. Saya tidak mau disentuh oleh kuman virus COVID ini. Ya, saya berdoa seperti itu. Nah, memang ternyata berkelanjutan toh ya. Pandemi itu ada yang cuman setahun, tapi ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, Bapak Ibu. Ya, itu yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Kiranya Oke, kita terima semua kasih. dalam perlindungan Tuhan. Amin. Oke, jadi sekali lagi, biarlah hati kita dipenuhi dengan firman, sehingga perkataan kita perkataan yang meneguhkan iman, menyegarkan jiwa, dan karena semua itu harus dipertanggungjawabkan. Oke, terima kasih untuk Ibu Mirianti yang terus mengingatkan kita. Oke, saya serahkan kepada Johnny Samuel atau Hengki. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa kita. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana pagi hari ini kami bisa datang, menyembah, memuji, berdoa, bersama-sama dan bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Bapa, di pagi hari ini, di mana firman-Mu ya Tuhan, terus mengingatkan kami untuk perkataan kami, apa yang kami keluarkan, bahkan apa yang kami ketik di dalam media sosial Tuhan, bukan hal yang sia-sia ya Tuhan. Karena apapun yang kami perkatakan Tuhan, apapun yang kami ucapkan nanti ya Tuhan, karena itu akan dibenarkan dan juga akan dihukum ya Tuhan dengan apa yang salah yang akan kami katakan ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan terus kami renungkan ya Tuhan dan kami praktekkan di pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih, kami tahu juga Tuhan keadaan bangsa kami Indonesia ya Bapa yang semakin mencekam ya Tuhan, di mana kami terus mendengar
pandemi ini Tuhan, banyak orang-orang yang terpapar ya Bapa. Biarlah di pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan. Biarlah setiap orang-orang yang ada di bangsa kami di Indonesia ini ya terpapar Tuhan. Kami berdoa, kami berharap kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang menyembuhkan setiap mereka. Biarlah Tuhan Allah yang terus memulihkan mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Allah membuat setiap keluarga-keluarga yang melayani dengan tenang dan tidak khawatir ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat pemerintahan yang ada di saat ini ya Tuhan, yang berusaha Tuhan untuk menghalau pandemi ini semakin hari semakin meluas ya Bapa. Tuhan, kami tahu Tuhan di mana PPKM darurat Jawa Bali Tuhan membuat perekonomian pada masyarakat kecil Tuhan semakin hari semakin susah ya Bapa. Biarlah Tuhan yang terus menghibur Tuhan. Tuhan yang terus memberkati setiap mereka ya Bapa. Kami tahu Tuhan tindakan daripada apapun yang diambil oleh pemerintahan kami, Bapak Presiden Tuhan, itu adalah hal yang tepat Tuhan. Bukan untuk menjaga nama baik ya Tuhan, tapi untuk menjaga masyarakat Indonesia ini supaya lepas dari pandemi ini Tuhan. Supaya setiap kami rakyat Tuhan bisa hidup lebih baik lagi ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan terus memberkati Presiden kami Pak Jokowi ya Tuhan. Tuhan terus memberi dia hikmat, Tuhan terus memberi dia kesehatan dan kekuatan yang terbaik ya Bapa. Apapun tindakan yang diambil ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menaruh hikmat-Mu atas Presiden kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat setiap menteri, bahkan anggota dewan yang ada Tuhan. Biarlah mereka juga sehati dan sepakat ya Tuhan. Tindakannya